Kembali di Anju Sore, pemirsa, KPU telah merampungkan rekapitulasi suara nasional untuk 34 provinsi, menyisakan 4 provinsi yang belum menjalankan proses rekapitulasi di kantor KPU Jakarta. Dari hasil rekapitulasi sementara, pasangan Prabowo Gibran unggul di 32 provinsi. Komisi Pemilihan Umum terus bekerja merampungkan rekapitulasi suara nasional pemilu 2024. Hingga kini, masih ada 4 provinsi yang belum menjalankan proses rekapitulasi di kantor KPU Pusat, yaitu Jawa Barat, Maluku, Papua, dan Papua Pegunungan. KPU masih memiliki waktu hingga esok, di mana batas akhir penetapan hasil rekapitulasi suara nasional adalah Rabu 20 Maret 2024. Nah, yang jelas, 2 provinsi hari ini, Jawa Barat sudah di Jakarta di kantor KPU, tinggal nanti dibuka plenonya. Kemudian untuk Provinsi Maluku itu sedang dalam perjalanan dari bandara menuju kantor KPU. Nah, kita usahakan juga, kita upayakan untuk 2 provinsi di Papua, baik Papua Induk ya, atau Papua lah, Provinsi Papua dan Papua Pegunungan malam ini bisa hadir di Jakarta. Nah, ini sekarang update perkembangannya. Nah, kalau misalnya nanti proses rekapitulasi nasional untuk hasil pemilu provinsi selesai, baru kemudian kita akan masuk ke step berikutnya terkait dengan penetapan. Sebelumnya, KPU sudah merampungkan rekapitulasi nasional untuk 34 provinsi, menyisakan 4 provinsi yang belum menyelesaikan rekapitulasi nasional. Adapun di luar negeri, 128 PPLN telah menyelesaikan rekapitulasi nasional. Dari hasil rekapitulasi sementara, pasangan Prabowo Subianto Gibran Rakabuming Raka unggul di 32 provinsi. Dan pemirsa, untuk membahas informasi selengkapnya, kami telah terhubung dengan Direktur Eksekutif Tim Hukum Nasional Amin Zuhad Aji Firmantoro, juru bicara TKN Prabowo Gibran Herzaki Mahendra Putra, dan Deputi Hukum TPN Ganjar Mahfud Pak Todung Mulya Lubis. Selamat sore, Bang Zaki, Bang Zuhud, Pak Todung, apa kabar? Alhamdulillah, baik, Bang. Kabar baik, kabar baik. Baik, oke. Saya ke Bang Zaki terlebih dahulu. Bang Zaki, meskipun hingga hari ini keputusan pemilu terkait hasil rekapitulasi final ini belum diumumkan secara resmi, tapi kalau Anda melihatnya secara garis besar, di mana kemarin rekapitulasi melalui Sirekap juga disoroti, kemudian juga dugaan anomali angka disoroti, Anda, Bang Zaki, melihatnya seperti apa? Ya, kalau dari kami melihatnya ini bagus sekali karena banyak partisipasi publik gitu. Dalam konteks bagaimanapun pemilu ini kan pesta rakyat ya, semua pihak ingin terlibat aktif. Tapi kalau kita cermati ya, kalau kami lihat betul gitu, sebenarnya bagi kami apa yang terjadi hari ini ya kita sudah bisa lihat sama-sama gitu, bahwa kalau bicara mengenai Pilpres sudah jelas hasilnya sejak awal ya, dari quick count itu hampir tidak ada perubahan gitu. Lalu kedua, kalau kita bicara mengenai Sirekap ini sebenarnya menurut saya ada kesalahan fokus gitu. Ya, kesalahan fokus, terlalu meributkan hal yang sebenarnya tidak ada relevansinya gitu. Mengapa saya sampaikan demikian? Karena hari ini yang lebih banyak disorot malah Pilpres gitu. Sedangkan Pilpres kita saksinya itu hanya 3 pihak, jelas-jelas 01, 02, dan 03. Hari ini yang kami temukan di lapangan justru permasalahannya itu di Pileg gitu. Ya, banyak ketidaksesuaian misalnya antara hasil C1 dengan D1 misalnya di daerah-daerah tertentu. Ya, lalu kemudian juga ada temuan-temuan di banyak TPS gitu. Nah, ini kan yang kita lihat kan adalah di Pileg. Tetapi hari ini yang ramai disibukkan itu menurut kami lebih banyak cenderung yang, mohon maaf ya, seakan-akan ada kecurangan melalui Sirekap gitu. Padahal Sirekap itu jelas kalau dari kami melihatnya sangat positif dalam konteks kalau form C1-nya sudah diupload. Mengapa? Karena itu menutup kemungkinan ada perubahan. Ada perubahan. Tetapi kalau kemudian berbicara mengenai, aduh itu tabelnya salah, grafiknya salah, menurut kami ini memang kesalahan KPU. Misalnya dalam konteks tidak, istilahnya itu softwarenya tidak bisa membaca dengan baik gitu. Nah, ini kemudian sempat menimbulkan tadi perhatian atau distrust publik gitu terkait dengan Sirekap ini. Padahal sebenarnya Sirekap ini kelebihannya adalah hari ini saya ini caleg, Mas. Saya caleg. Jadi di daerah-daerah yang awalnya yang cepat mengupload form C1 ke Sirekap, itu kami cermati
tidak ada perubahan sama sekali di kecamatan. Ya, kenapa? Karena dengan mudah kita bisa bandingkan. Tetapi di daerah yang kami temukan dan sudah kami laporkan juga ke Bawaslu, itu justru di daerah-daerah yang tidak mengupload C1-nya sampai menjelang penghitungan di PPK atau di tingkat kecamatan, itulah yang kemudian banyak namanya yang kami bilang ada penggelembungan. Dan ini kami temukan untuk pileg gitu loh. Nah, ini yang kami cermati. Jadi kalau misalnya hari ini yang kami sayangkan adalah ada tokoh-tokoh publik misalnya kemudian membuat spekulasi-spekulasi nggak berdaya, nggak berdasar gitu. Algoritma lah, server di Cina lah. Bagi kami kecurangan hari ini yang terjadi, kecurangannya manual. Ya, C1 dan D1 yang berbeda, dan itu yang kami temukan. Kami misalnya dari Demokrat, banyak itu kami temukan di Kalimantan Barat, di Kalimantan Selatan, di Sulawesi, ya, di Sumatera Selatan. Ya, itu kami temukan gitu loh. Tapi kalau Pilpres sampai hari ini kami belum menemukan. Tapi sayangnya narasi yang berkembang sibuk membahas potensi kecurangan Pilpres, sedangkan kecurangan yang terjadi malah banyak sebenarnya di Pileg. Jadi Anda menilai ada ketidaksinkronan ya, atau tidak relate antara narasi yang dikatakan ada kecurangan di Pilpres, sementara yang disoroti ini yang banyak curangan di Pileg. Nah, saya ke Pak Zuhad. Pak Zuhad, Anda sepakat dengan Bang Zaki? Iya, jadi kalau mengenai Sirekap memang kami juga tidak terlalu fokus di sana, Bang. Mengenai soal pelanggaran atau kecurangan, bahwa kemudian kita berkesimpulan sama, Sirekap ini memang menjadi alat yang tidak layak untuk digunakan, tetapi sekali lagi fokusnya memang tidak di sana. Tapi bukan berarti kemudian Sirekap ini baik-baik saja, enggak. Bang Rizal kita juga sudah mengatakan hal yang sama sebetulnya. Ada yang problem gitu dengan Sirekap, meskipun itu tidak menjadi satu hal yang harus diutamakan gitu. Karena memang faktanya kejadian di Sirekap itu yang kita sebut banyak disebut sebagai penggelembungan itu kemudian hari kan dikoreksi oleh KPU maupun oleh jajaran di bawahnya gitu ya. Dan koreksi itu menjadi penanda bahwa memang Sirekap ini adalah satu instrumen yang tidak layak, bisa dibilang begitu, untuk menjadi satu alat yang digunakan untuk mempublikasikan, menghitung bahkan suara hasil pemungutan atau penghitungan suara di TPS itu. Tapi sekali lagi, kecurangan dan pelanggaran itu memang banyak kita jumpai, tidak hanya di Sirekap. Sirekap hanya menjadi bagian kecil saja, instrumen kecil saja. Saya kira ini. Baik. Pak Todung, Anda sepakat nggak? Tadi Bang Zaki mengatakan bahwa ada narasi yang sengaja dimunculkan seakan-akan aplikasi Sirekap dan KPU ini mengkondisikan kecurangan dalam pemilihan presiden tadi. Nah, Anda melihat apakah ini betul atau ada indikasi lain yang Anda temukan, Pak Todung? Kami yang pertama sekali menulis surat pada KPU ketika kontroversi mengenai Sirekap itu muncul di media, meminta supaya diadakan audit digital forensik. Kenapa? Karena itu penting untuk transparansi dan akuntabilitas. Tuduhan-tuduhan bahwa terjadi penggelembungan suara, tuduhan-tuduhan telah terjadi manipulasi suara. Ini kan tuduhan yang kita dengar dan kita baca di banyak media. Oleh sebab itu kita minta diadakan audit digital forensik. Tapi pihak KPU sama sekali tidak membalas dan merespon surat yang kami ajukan itu. Nah, ini jadi bola liar dan memang sebagian mungkin ada yang melebih-lebihkan, tapi juga ada yang memang punya pengetahuan cukup mumpuni dalam bidang IT yang tahu mengenai hal ini. Nah, saya pribadi, saya akan menyaksikan banyak Pilpres, bukan hanya di Indonesia. Ketika di Amerika terjadi pemilihan presiden antara Donald Trump dengan Hillary Clinton, hal semacam ini juga muncul. Donald Trump itu dituduh melakukan manipulasi IT, dan algoritma itu bermain untuk mempengaruhi perhitungan. Nah, jadi ini bukan hal yang aneh buat Indonesia seharusnya kalau kita melihat tempat-tempat lain. Nah, apa yang terjadi di Filipina, kita juga menyaksikan hal yang sama. Nah, tapi kan kenapa tidak dilakukan audit, digital forensik itu? Ini pertanyaan yang saya tidak bisa mengerti kenapa KPU menutup diri untuk melakukan itu. Padahal kita ini kan ingin terbuka, ingin transparan, ingin akuntabel,
Nah sekarang ini memang banyak sekali yang kita tidak bisa kontrol. Oke, baik. Saya ke Bang Zaki terlebih dahulu. Bang Zaki, tadi saya tertarik dengan pernyataan Anda yang mengatakan ada beberapa tokoh yang sengaja menarasikan bahwa apa yang terjadi, anomali di data KPU ini sengaja dimunculkan merujuk atau tendensinya kepada pemilihan presiden, bukan pileg. Siapa tokoh-tokoh yang Anda maksud? Ya, kalau menurut kami publik sudah memahamilah, tak perlulah kami sebutkan gitu. Yang kami sangat sayangkan sebenarnya begini, permasalahan hari ini banyak terjadi di pileg. Yang kami membingungkan ini terlalu tinggi berbicaranya, misalnya kita membahas mengenai isu IT, padahal hari ini realitanya yang kami temukan di lapangan kecurangan itu adalah masih manual gitu, ya. Masih manual dan operatornya tetap sama. Yang kami laporkan dan kemudian terbukti misalnya contoh di Kabupaten Ketapang, Kalimantan Barat, di salah satu kecamatan namanya Kecamatan Kedawangan. Modusnya sama, mengubah angka ya dari di C1 itu pada saat ke D1 itu diubah gitu loh, dan itu secara manual gitu. Nah, kalau kami cermati sampai 84 TPS dari 16 desa. Ini kan yang bisa kami cermati betul. Nah, memang yang kami maksudkan tadi adalah keributan yang muncul hari ini, muncul dalam 14 Februari sampai dengan hari ini, sangat disayangkan itu tidak substantif gitu. Malah kami khawatirnya begini, jangan-jangan ada yang sengaja nih meramaikan di publik dan membahas mengenai Sirekap, tetapi kemudian di lapangan melakukan upaya-upaya lain gitu loh. Jadi kita apa ini? Izin mengomentari, Pak. Oke, silakan Pak Zuhad, singkat saja. Izin. Jadi bukan soal nggak substantif menurut saya ya. Karena apa yang disampaikan Bang Todung tadi itu juga kita lakukan. Kami sudah berkirim surat misalkan tanggal 7 Februari, bukan misal, tanggal 7 Februari yang lalu kita sudah berkirim surat resmi kepada KPU untuk meminta dilakukan audit independen terhadap sistem IT ini. Sama tidak direspon. Diresponnya adalah setelah pemungutan suara. Yang saya ingin sampaikan begini, Bang. Ini kegaduhan yang seperti ini mestinya itu tidak perlu terjadi jikalau para penyelenggara pemilu kita atau yang berwenang untuk itu menjelaskan kepada publik, menjelaskan kepada kita khususnya para peserta pemilu tentang apa sebenarnya yang terjadi gitu. Kita sudah meminta misalnya audit forensik, tidak dilakukan. Apalagi kalau dengan hal-hal yang lainnya kita komparasikan dengan misalkan beberapa laporan masyarakat kepada Bawaslu yang kemudian tidak dijelaskan secara firm apa sebenarnya hasil dari tindakan hukum yang dilakukan oleh Bawaslu. Nah ini kan membuat akhirnya kegaduhan terjadi gitu. Bukan karena diciptakan. Baik. Saya ke Pak Todung. Pak Todung, Anda sepakat jangan-jangan tadi ada yang sengaja memunculkan narasi ini ke publik dan manfaatkan situasi ini? Ya, dalam dunia yang hiruk pikuk dengan media sosial ya, dengan revolusi informasi yang luar biasa ini, pasti ada. Tapi menurut saya kita kan harus jernih dan objektif melihat ya. Nah, kalau tadi saya mengatakan kita menulis surat pada KPU minta audit digital forensik, itu objektif ya. Nah, saya juga tidak mengatakan Sirekap sebagai satu-satunya isu dalam pilpres atau dalam pemilu yang kita adakan sekarang ini. Banyak isu yang lain. Karena tahapan pemilu itu kan dimulai dari pra pemilihan, pra pencoblosan, kemudian pencoblosan, dan kemudian pasca pencoblosan. Nah, pada pra pemilihan ini banyak sekali hal-hal yang kita bisa telisik. Apakah itu politisasi bansos, apakah itu intervensi kekuasaan, apakah kriminalisasi terhadap kepala desa, apakah yang lain-lain. Kenapa itu penting? Itu penting karena itu mempengaruhi voting behavior. Voting behavior itu dipengaruhi oleh apa yang terjadi sebelum tanggal 14 Februari itu. Nah, kalau soal dokumen C1 ya memang tadi sudah dijelaskan ya. Pasti ada ya yang bermasalah, pasti juga banyak yang tidak bermasalah. Tapi kan lihatlah soal pemilu ini dalam perspektif yang holistik. Jangan perspektif yang parsial. Baik, artinya ada banyak dimensi ya untuk dinilai apakah pemilu ini berjalan sebagaimana mestinya ataupun tidak. Terima kasih Pak Todung, terima kasih banyak Bang Zaki, terima kasih banyak Pak Zuhad, juga terima kasih banyak. Sayang sekali waktu kita terbatas. Terima kasih sudah bergabung bersama kami. Selamat sore, sehat selalu Bapak-bapak.